Yo, welcome back to La Fitcast Video Call Sunday Podcast. Kembali lagi bersama kita berdua dalam suasana di rumah aja. Tapi kayaknya udah new normal ya. Kita ganti tagline-nya dengan situasi yang udah mulai bisa keluar. Jadi gua udah bisa keluar sekarang. Jadi kalian yang mau keluar aja lah. Apa-apa. Asalkan tetap protokol kesehatan diperhatikan. Kalau emang kalian yang mau tetap safe, ya di rumah aja kalau kalian nggak ada keperluan keluar. Kalau kalian emang mau keep your body safe gitu, biar nggak kena ketularan gitu ya, udah di rumah aja kayak aku, kayak ngapain keluar gitu, emang nggak butuh banget kan. Iya. Karena di Bali mall-mall udah buka. Jadi bisa lah keluar. Mungkin kalau yang ada penting, kalau nggak penting ya nggak usah lah keluar. Ya nggak? Jadi sekarang kita masih ngomongin corona. Kita balik lagi ke corona bersama bintang tamu kita yang akan kita undang bentar lagi nih. Nggak asing mungkin bagi penonton La Fitcast karena udah 2 kali beliau bisa ke sini lagi. Baik, kita undang aja langsung. Ini dia. Tiga dong. Tiga ya sama ini. Oke, ini dia. Kita undang saja orangnya. Masih menunggu joining. Oke, masuk mukanya. Iya. Wes, mantap. Halo, Gi. Hai. Halo. Mood lagi. Oke, akhirnya dia tidak melakukan kesalahan yang sama, pemirsa. Tidak di-mood lagi. Oh ya guys, sebelum kita masuk ke acara inti, kita ucapkan selamat pada Yogi yang baru aja habis seked. Luar biasa. Jadi, itu 3 tahun lebih berapa gitu ya, Gi ya? Eskatnya? 3 tahun kalau sekarang karena semester 6. Kalau nanti sama semester 7, 3,5 udah. Oh, itu udah S1-nya, Gi? Iya, itu udah SK itu kan gini S1. Cuma kan habis itu masih harus lanjut koas lagi 2 tahun. Ya, emang kedokteran tuh perjuangannya panjang ya, guys. Masih panjang. Ya, perjuangan masih panjang. Panjang banget. Iya. Yeah. Tapi S1 udah terlewati, mungkin udah agak tenang. Mungkin tuh rambutnya agak-agak, apa itu, agak-agak pirang ya? Benar sekali. Selebrasi dong. Selebrasi. Iya, hadiah sidang. Iya, terinspirasi Dokter Tirta kayaknya. Iya, benar. Mengikuti jejak Bos Cipeng. Wes. Inspirasi ya. Gimana, Gi? Ki udah dapat keluar apa belum? Apa masih di rumah aja? Aku kemarin sama temenku nyoba goes kan berdua ke Sanur. Terus, bener-bener sepi banget, nggak kayak Sanur sebelumnya. Bener-bener jalanan dari lewat bypass sampai ke pantainya itu sepi banget. Berarti bagus dong, sepi kan jadinya. Iya. Nggak terlalu sesak gitu ya. Terus sama bule-bule yang pada jogging juga pada pakai masker semua gitu. Aturannya berarti. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama kita hari ini, yaitu tentang adanya isu bahwa obat COVID itu sudah ditemukan oleh sivitas dari Unair. Nah, sekarang kita udah ada nih orang Unair langsung. Mungkin bisa opening statement dulu, Gi. Opening statement. Oke, jadi sekilas aja ya, kan yang sekitar 2 minggu lalu itu, jadi dari tim gabungan sebenarnya ini, penelitian dari tim gabungan dari timnya FK Unair, terus ada BIN juga, yang Badan Intelijen itu, terus sama BNPB, yang berpenanggulangan bencana, nah kayak gitu-gitu itu, jadi mereka membuat tim gabungan yang dimana itu tugas utamanya adalah menemukan obat untuk pasien COVID secara cepat dan pasti juga harus cocok sama tipe-tipe masyarakat di Indonesia gimana gitu. Ya gampangnya sih gitu, sekilasnya. Guys, mati. Nah, terus itu tuh yang ditemukan yang ramai di berita-berita itu vaksin, itu obat apa penangkalnya sebenarnya?
Nah, jadi kalau gini sebenarnya mungkin kalau yang bahasa yang dipakai sama media-media di Indonesia itu kurang tepat ya, karena kalau dari yang aku baca ini sebenarnya bukan menemukan, karena ini yang ditemuin ini yang dari hasil penelitian ini sebenarnya bukan menemukan suatu obat yang baru, tapi kayak ini fokusnya dari tim gabungan ini adalah memanfaatkan beberapa obat yang sudah ada, terus kayak berusaha digabungin satu sama lain sampai ketemu yang mana yang pas, yang kira-kira bisa buat pasien COVID. Jadi kalau dibilang menemukan sebenarnya bukan menemukan yang baru-baru banget, tapi lebih ke menemukan sebuah metode untuk bisa menggabungkan beberapa obat yang selama ini sudah ada di Indonesia, sudah tersebar di pasaran juga gitu-gitu. Tujuannya biar apa? Biar kalau kan kalau misalnya kita bikin yang baru, kan kayak yang aku jelasin pas waktu itu, harus ngelewatin beberapa tahap percobaan gitu kan, dan itu lama. Nah, sementara kalau kita pakai obat yang sudah ada, cuma kombinasinya yang diubah sedemikian rupa, nah itu kan lebih cepat karena udah, istilahnya nih obatnya udah dari lama, udah tersebar di masyarakat Indonesia, jadi tinggal digabung-gabungin, ya harapannya bisa langsung disebar ke masyarakat buat dipakai itu. Berarti obat ini kan maksudnya sekarang tuh dijual secara umum gitu ya? Masih dijual secara umum? Iya. Nah, terus kan gini, kalau misalnya itu dijual secara umum, terus kita ngumumin kalau misalnya ini obatnya gitu. Kayak kalau misalnya jadi langka lagi tuh, emang seharusnya sekarang tuh lagi ditahan sama pemerintah buat tetap diuji coba dulu, atau sekarang tuh masih beredar secara luas gitu sih sebenarnya? Nah, jadi buat yang obatnya ini, yang tadi maksudnya aku bilang sudah beredar secara umum itu maksudnya umum di dunia kedokteran ya, bukan umum kayak maksudnya kayak misalnya yang obat batuk dijual di minimarket gitu, enggak. Tapi secara umum ini maksudnya barusan Corona Pak Ji. Ya itu. Nah, jadi bukan kayak gitu. Yang dimaksud dengan umum ini maksudnya udah beberapa kali sebelumnya, tapi buat penyakit lain, bukan buat COVID. Jadi ini sudah umum digunakan untuk mengobati penyakit lain yang ada di Indonesia gitu. Nah, terus cuma sama yang tim gabungan peneliti ini, yang dari penyakit-penyakit lain itu coba diteliti, terus digabungin, dipisah, dosisnya diubah-ubah kayak itu, sampai akhirnya bisa ketemu yang pas gitu. Nah, terus sementara dia bakal langka atau enggaknya sih, menurutku nggak bakal langka secepat itu, karena buat seperti yang kita tahu kan, buat nggak semua jenis obat tuh bisa dibeli secara bebas. Kayak misalnya kita beli obat batuk, kita beli obat pusing, kayak itu kan bisa kita beli sendiri di minimarket. Nah, sementara kalau yang obat-obatan ini, golongan antivirus ini benar-benar harus pakai resep dokter. Gitu. Jadi belinya ya nggak bisa sembarangan juga. Harapannya sih nggak ditimbun. Nah, ya kayak gitu kan. Takutnya tuh ada orang dalam yang emang kerjanya kayak di farmasi gitu, terus takutnya dia ngerti, terus ditimbun, malah dijual secara bebas gitu kan, klaimnya biar nggak kena COVID gitu kan. Nah, apa namanya tuh, masalah obat ataupun apalah itu yang ditemukan, diberitakan oleh anak Unair, itu sebenarnya bisa dijabarin nggak, Gi? Obat-obat itu apa aja yang dirujuk bisa mengurangi dampak dari COVID? Oh, kayak nama-nama obatnya gitu maksudnya? Ya, dijabarin coba. Kita nih pengen tahu nih. Yang generalnya. Oke. Iya. Kayak misalnya nama-nama obatnya gitu ya maksudmu ya? Apa aja sih itu yang dipakai? Kan kata kita tadi itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru ditemukan, tapi apakah misalnya paracetamol atau apa? Nah, itu sebenarnya semacam apa ya obat itu? Ya, oke. Nah, jadi buat yang dari hasil penelitiannya kemarin itu ditemukan ada 5 jenis kombinasi obat. Nah, yang pertama itu namanya lopinavir atau ritonavir, digabungin
sama namanya asitromisin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sama obat lopinavir digabungin sama doxycycline. Nah, terus yang ketiga, ada lopinavir digabungin sama clarithromycin. Terus yang keempat, ada hidroksikloroquine digabungin sama asitromisin. Terus yang kelima, ada hidroksikloroquine digabungin sama doxycycline gitu. Ya kurang lebih itulah nama-namanya. Mungkin kalau dari sebelumnya nih, yang tadi udah sebutin tuh, sebenarnya masing-masing komponen tuh punya fungsinya sendiri, apa enggak sebenarnya? Apa mereka terus digabungin jadi satu baru bisa bekerja? Atau misalnya sebelum adanya COVID tuh mereka punya fungsinya sendiri-sendiri, sehingga menghasilkan suatu kombinasi yang bisa mengurangi dampak COVID sekarang. Nah, jadi sebenarnya dari yang aku bilang tadi ini kan, ini obatnya termasuk golongan antivirus ya. Kayak contohnya, misalnya yang lopinavir sama ritonavir. Nah, itu sebenarnya sebelumnya sudah ada kegunaannya dan lumayan lumayan sering dipakai juga. Yang aku bilang tadi itu, lopinavir atau ritonavir itu adalah sebuah obat untuk penyakit HIV. Atau bisa juga dulu sebelumnya pas waktu ada outbreak juga SARS sama MERS. Nah, itu juga salah satu obat antivirus yang dipakai itu juga ini sama lopinavir atau ritonavir ini gitu. Nah, terus kalau yang lain kayak tadi misalnya hidroksikloroquine. Nah, hidroksikloroquine itu mungkin sering kita dengar ya, yang kayak kasusnya di Amerika. Kalau kasusnya di Amerika itu kan ini aslinya si obat hidroksikloroquine ini sebenarnya sebuah obat malaria kan. Buat ngobatin malaria. Nah, tapi sempat pas waktu pas awal-awal COVID di Amerika itu, dari ini pernyataannya Trump itu kan dibilang kalau hidroksikloroquine ini bisa buat nyembuhin pasien COVID. Nah, terus itu sama FDA-nya, sama kayak BPOM-nya mereka di sana, pertama sempat ditentang. Habis itu setelah beberapa penelitian, keputusannya diubah. Yang hidroksikloroquine boleh dipakai hanya pada pasien COVID yang kritis, yang udah parah. Nah, terus tapi beberapa hari lalu diubah lagi, yang sebelumnya boleh buat pasien kritis, sekarang diubah lagi, jadi nggak boleh sama sekali gitu. Nah gitu, sebenarnya kayak yang dari semua 5 kombinasi yang tadi aku sebutin itu, kalau fungsinya mereka sendiri-sendiri itu ada, tapi sama tim peneliti gabungan yang dari UNER ini, tujuannya itu menggabungkan yang beberapa obat dengan tujuan yang beda-beda tadi, terus diubah sedemikian rupa, digabungin, nah sampai akhirnya berpotensi ini bisa menjadi obat untuk ini menyembuhkan pasien COVID gitu. Nah, itu kan yang obat kombinasi tuh. Terus aku juga baca berita, dengar juga waktu gugus COVID kemarin tuh ngomong, katanya ada obat dexamethasone. Nah, itu sebenarnya itu kan udah obat satu tuh. Itu sama fungsinya sama mereka atau gimana sih? Oke, jadi kalau buat dexamethasone ini sendiri sebenarnya balik lagi ya ke susunan kata-kata sama caranya media menyadarkan informasi itu memang agak clickbait dikit gitu loh. Karena kata-kata yang menyebar di media itu dibilang telah ditemukan obat yang bisa mengobati COVID-19. Nama obatnya dexamethasone. Padahal sebenarnya si dexamethasone ini adalah obat yang sudah sangat lama digunakan untuk kegunaannya banyak sih sebenarnya. Yang paling sering dipakai itu dia buat obat antiinflamasi. Gitu, misalnya buat yang penyakit autoimun kan, terus yang kayak penyakit radang yang akut, yang kronis, terus buat penyakit alergi gitu-gitu. Nah, fungsinya sebenarnya si obat dexamethasone ini adalah fungsinya buat menekan sistem imun. Kayak yang tadi aku bilang, buat
pasien-pasien yang punya autoimun, pasien-pasien yang mengalami radang berlebihan, yang alergi, yang kayak gitu kan sistem imunnya naik kan. Karena saking naiknya dia malah berpotensi merugikan buat si pasiennya. Nah, makanya yang obat dexamethasone ini tujuannya buat neken sistem imunnya biar istilahnya biar nggak terlalu galak lah sama badannya sendiri gitu. Nah, cuma yang diberitain itu seolah-olah kalau segala macam pasien dikasih dexamethasone bisa langsung sembuh. Iya, berarti cuman penyampaiannya aja gitu ya salah ya. Sebenarnya dexamethasone ini cuma untuk imunnya aja gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, terus balik lagi nih ke kombinasi obat yang mungkin dari media tuh memberitakan bahwa ditemukan oleh Civitas Unair. Nah, gimana nih perkembangan dari 5 kombinasi obat itu sampai sejauh ini yang udah kita tahu, yang udah kita baca mungkin udah dapat membantu orang sebanyak apa, mungkin di daerah Surabaya, Jawa Timur khususnya.